Pemirsa Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres Metro Jakarta Timur beserta jajarannya untuk membahas kasus penganiayaan anak bos toko roti terhadap pegawainya. Audiensi dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Jadi mulai pembuatan laporan polisi. Dalam audiensi ini Komisi 3 mendengarkan penjabaran dari dua pihak, yaitu Polres Jakarta Timur dan korban, yaitu pegawai toko roti tersebut. Di hadapan Komisi 3, Kapolres Jakarta Timur menjelaskan beberapa hal terkait kronologi, alur laporan yang diterima, hingga penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur juga menjelaskan proses penyidikan hingga sejumlah barang bukti penganiayaan yang dilakukan oleh anak bos toko roti. Selain itu, kondisi kejiwaan pelaku juga akan diperiksa usai Ketua Komisi 3 Habibur Rahman mempertanyakan kondisi kejiwaan pelaku. Yang kurang ataupun tidak layak kami lakukan. Jadi mulai pembuatan laporan polisi terjadi pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober itu juga setelah kita menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik Polres Metro Jakarta Timur mengantarkan saudara pelapor atau korban ke Rumah Sakit Polri untuk divisum. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 penyidik mengirimkan SP2HP pertama dan sekaligus mengirimkan surat undangan klarifikasi ke saudari Dwi Ayu Darmawati. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2024 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap saudari pelapor, dan tanggal 5 November kami mengirimkan SP2HP kedua dan sekaligus undangan klarifikasi ke saudari Linda Pancawati. Linda Pancawati pada tanggal 5 November 2024. Kami jelaskan di sini kami mengirim surat panggilan kepada Ibu Linda karena sesuai dengan berita acara klarifikasi dari saudara pelapor, dia menyebutkan ada dua saksi yang melihat pada saat itu, yaitu Ibu Linda Pancawati dan salah satu rekan kerjanya bernama Cika. Berikutnya, karena kami tidak mengetahui alamat Cika, karena hanya menyampaikan dan nomor telepon dan kami sudah menghubungi Cika. Berikutnya, tanggal 21 November 2004 kami melakukan pemeriksaan klarifikasi. Kami jelaskan di sini bahwa memang ada jangka waktu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 karena ada dari saksi yang akan kami meminta pemeriksaannya ditunda ke tanggal 21 November tersebut. Selanjutnya kami mengirimkan SP2HP ketiga dan undangan klarifikasi ke saudara Zor Sugama Halim, saudara terlapor, pada tanggal 29 November 2004. Jeda waktu itu kami telah berkomunikasi dengan saksi yang disampaikan, salah satu saksi teman kerja saudara Dwi Ayu Darmawati bernama Cika ini, tapi selalu mengulur waktu dan sampai saat ini pun yang bersangkutan pada akhirnya menyampaikan kepada kami dia tidak akan menjadi saksi terhadap kasus ini. Berikutnya kami melakukan pemeriksaan klarifikasi kepada saudara terlapor Zor Sugama Halim pada tanggal 13 Desember 2024 dan melakukan gelar perkara pada tanggal 13 Desember 2024. Pegawai toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur membeberkan sejumlah fakta saat audiensi dengan Komisi 3 DPR. Usai dianiaya oleh bosnya, ia sempat membuat laporan namun ditolak oleh dua polsek. Ibu korban juga sempat menjual motor untuk membayar pengacara. Ngelapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama? Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi? Iya. Di antar siapa? Teman-teman sama keluarga.
Oke, 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Oke, lanjut. Paginya langsung visum, terus Visum. ada cerita juga yang tentang pengacaranya. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. LBH utusan dari Polda? Iya, dia ngakunya. LBH apa? Disebutin aja mungkin. Kurang tahu. Dia ngomong itu aja. Oke, ngakui dari LBH ya, tapi Mbak belakangan tahu itu dari pelaku. Gitu. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Apsya. Nama pengacaranya. Nama pengacaranya? Enggak. Pengacaranya siapa namanya? Bosnya siapa namanya? Pengacaranya saya nggak tahu namanya. Iya, nama Bosnya, bos Anda siapa? Linda. Oh, Bu Linda ya. Nah, makanya namanya itu Linda apa ya? Linda. Oke, lanjut. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya enggak. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Ke si pengacara itu yang dikirim si itu. Atau pengacara lain berikutnya? Pengacara kedua. Iya. Sama juga dari Polda juga ngakunya, bukan? Bukan. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah. Oke, lanjut. Sebelumnya anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya sendiri ditangkap saat menginap di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka mengaku hilaf namun enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Petugas gabungan dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Reskrim Polres Metro Jakarta Timur menangkap pelaku penganiayaan terhadap pegawai toko roti di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pelaku bernama Giorgi Sugama Halim yang merupakan anak pemilik toko roti ditangkap di sebuah hotel di daerah Sukabumi, Jawa Barat saat tengah menginap bersama keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengatakan, dari hasil penyelidikan dan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan tersangka dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Atas peristiwa itu, penyidik mengenakan pasal 351 ayat 1 dan atau pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh penyidik antara lain yang pertama adalah kursi, patung, mesin EDC dan juga loyal. Sementara itu, tersangka mengaku khilaf dan menyesal saat melakukan penganiayaan tersebut. Namun tersangka enggan menjawab saat ditanya mengapa memaksa korban mengantar makanan ke kamar pribadinya. Saya hilaf. Hilaf. Ya, kamu merasa menyesal? Yes. Oke, terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumah? Ke Kamarmu, iya. Atau nggak jalan sendiri? Padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai hasil Karyawan. Kenapa?
Nggak mau komen. Oh, nggak mau komen. Bang bener bang merasa kebal hukum bang? Bang, kok jelas berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa Bang George? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang tadi Sebelumnya, tersangka menganiaya pegawai wanita toko roti yang dimilikinya di Cakung, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga babak belur, sementara tersangka sesumbar kebal hukum. Penganiayaan berawal ketika korban menolak permintaan pelaku untuk membawa makanan ke kamar pribadi pelaku, dengan alasan pelaku menyuruhnya dengan kalimat tidak sopan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku sudah beberapa kali melakukan kekerasan ke para karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan.